Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh apapun. Ya, bahkan jika pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, kemudian samudra yang ada di lautan itu dijadikan tinta, tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan dengan tema wajib kifarat. Apa artinya kifaroh? Pengertian kifaroh. Secara bahasa, kafaroh dalam bahasa Arab atau sebagian kita mengenalnya dengan istilah kifaroh atau kifarat atau kafarot berasal dari kata kafron yang berarti menutupi. Maksud menutupi di sana adalah menutupi dosa. Secara harfiah, menutupi dalam kifarat yakni menutupi dosa. Karena telah melakukan dosa, maka bagaimana dosa itu bisa tertutupi sehingga berkurang. Dengan demikian, kifarat adalah tindakan yang dapat menutupi dan meleburkan dosa supaya hukuman di dunia dan akhirat tidak berat. Dengan kata lain, kifarat itu seperti denda. Jadi apabila sudah melakukan kifarat, insya Allah hukuman di dunia dan di akhirat akan berkurang. Pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan wajib kifaroh adalah bagaimanakah hukumnya orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan? Menurut mayoritas ulama, jima atau bersetubuh atau berhubungan badan bagi orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri atau dalam hal ini bukan paksaan, mengakibatkan puasanya batal dan wajib menunaikan qadha ditambah dengan menunaikan kifaroh. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima oleh pasangannya tanpa dipaksa, puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apakah keduanya sama-sama dikenai kifaroh. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan
bahwa wanita yang diajak bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan tidak punya kewajiban kifarat. Yang menanggung kifarat adalah suami. Alasannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada wanita yang bersetubuh di siang hari tersebut untuk membayar kifarat. Berbeda ketika itu untuk suami. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kifarat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kifarat adalah hak harta. Oleh karena itu, kifarat dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar. Sedangkan wajib kifarat berdasarkan hadis berikut ini. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahlakak qala waqatu alam ra'ati fi Ramadan qala hal tajidu ma ta'tiku raqabah qala la qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain qala la qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskina qala la thumma jalasa fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamar qala tasaddaq bihada qala fahal ala afraqa minna fa wallahi ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu wa qala idhab wa at'imhu ahlak. Hadis tersebut menceritakan suatu hari datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Celaka saya ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Kenapa?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang puasa Ramadan." Kemudian Rasulullah bertanya, "Sanggupkah engkau memerdekakan budak?" Lelaki tadi menjawab, "Tidak." Lantas Rasulullah bertanya lagi, "Sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Laki-laki tadi menjawab, "Tidak." Lantas Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Lelaki tadi juga menjawab, "Tidak." Kemudian lelaki itu duduk. Lalu ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Kemudian lelaki itu mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin dari keluargaku." Rasulullah tertawa dan berkata, "Berilah makanan tersebut kepada keluargamu." Adapun kifarat bagi orang yang berhubungan jima di siang Ramadan adalah yang pertama, itu memerdekakan seorang hamba sahaya. Dan jika tidak mampu memerdekakan, maka yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kok masih tidak mampu juga? Maka yang keempat, bersedekah menurut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Sedangkan untuk kifarat memberi makan orang miskin itu ada kadarnya. Jadi kadar kifarat untuk memberi makan orang miskin masing-masing adalah 1 mud. 1 mud menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 750 gram beras. Jadi kalau 60 orang miskin dikali 750 gram beras, maka seluruhnya adalah 45 kilogram. Ini berdasarkan hitungan dalam mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i itu mengharuskan pemberian makan itu berupa makanan pokok. Kalau biasa kita makan itu adalah beras, maka yang kita berikan adalah beras. Demikian kajian kita tentang wajib kifarat di bulan Ramadan pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.